Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Punang yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan materi pada hari ini. Perkenalkan, saya Dina Meisha sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang komputer industri atau HP Inc. List of Computer Industry, HP Inc. Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Gusti Aaron Aristoteles Amarya Jadi dengan NIM 20210410282. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Current and New Strategy Innovation. Nama saya Astrid Bintari dengan NIM 20210410262. Di sini saya akan membahas materi tentang Current and New Innovation. Perkenalkan, nama saya Hilda Muhammad Rahmat dengan NIM 20210410256. Di sini saya akan menjelaskan tentang Current and New Service Innovation. Perkenalkan, saya Masya dengan NIM 20210410276. Di sini saya akan membahas tentang Current and New Operation and Process Innovation sekaligus Current and New Business Model. Perkenalkan, nama saya Abdul Muluk dengan NIM 20210410268. Di sini saya akan membawa materi Current and New Product and Brand Strategy. Saya Dina Meisha dengan NIM 20210410242. Di sini saya akan membawakan materi tentang Current and New Organizational Research and Infrastructure. Sebelum memasuki materinya, di sini kami akan membacakan materi tentang Introduction and General Information of the Company yang akan dibacakan oleh seluruh pemateri. Baik, yang pertama yaitu tentang Introduction and General Information of the Company. Hewlett-Packard, atau yang lebih dikenal dengan HP, merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia. Perusahaan tersebut didirikan oleh dua orang yang bernama Bill Hewlett dan juga Dave Packard pada tahun 1939 yang bermarkas di kota Palo Alto, California, Amerika Serikat. Hal yang cukup menakjubkan ialah perusahaan tersebut awalnya terbentuk hanya dengan bermodalkan uang yang sangat sedikit, yakni sebesar $538. Semasa menjadi mahasiswa, Bill Hewlett merupakan seorang yang dibilang jenius dikarenakan ia menerima beberapa gelar di berbagai universitas. Bill Hewlett mendapat gelar di Stanford University, yaitu gelar BA atau Bachelor of Arts pada tahun 1934. Pada tahun 1936, ia mendapatkan gelar masternya dalam bidang Electrical Engineering. Gelar tersebut didapatkan oleh Bill di Massachusetts Institute of Technology, MIT, dan pada tahun 1939, ia mendapatkan gelar insinyur di Stanford University. Awal dari berdirinya perusahaan HP, ketika ia bertemu dengan David Packard dan mereka menjadi sahabat baik, hingga akhirnya mereka mendirikan perusahaan HP. Kenapa kami memilih HP? Karena HP merupakan perusahaan OMS atau Outsourcing Manufacturer yang mempunyai banyak inovasi serta perancangan dan perencanaan pembentukan produk yang signifikan. Bukan hanya itu saja, HP juga selalu merencanakan inovasinya dengan memanfaatkan peluang atas setiap permasalahan di segala bidang, sehingga inovasi HP ini dapat membantu banyak pihak dengan berbagai produknya yang fungsional. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan oleh para pemateri. Selanjutnya kita akan memasuki materi inti yang akan disampaikan oleh Mas Dimas Yun. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang Current and New Strategy for Innovation. Current Strategy of HP. Kami meluncurkan berbagai inovasi baru untuk adaptasi bisnis yang mengikuti perkembangan pesat gaya kerja dan tenaga kerja. Pergeseran ke metode kerja jarak jauh telah mempercepat upaya banyak perusahaan untuk pengelolaan jarak jauh dan alur kerja secara digital. Seiring dengan pergeseran perilaku pembelian para pelanggan, setiap orang dari perusahaan besar dan pemerintah
hingga UKM dan karyawan secara individual harus beradaptasi dengan ruang kerja baru dan metode bisnis digital. Menanggapi dinamika perubahan ini, kami meluncurkan berbagai produk, layanan, dan solusi cetak baru yang telah dioptimalkan untuk memungkinkan cara-cara baru dalam bekerja, mengelola, dan membeli. Kami meluncurkan sebuah produk baru yaitu HP LaserJet Enterprise 400 Series adalah printer seri enterprise terkecil dari HP yang menyediakan manajemen jarak jauh dan pengalaman pencetakan paling aman di dunia. Dengan sistem pencetakan dengan keamanan end-to-end yang melampaui perangkat keras, termasuk cartridge, fitur keamanan yang tangguh mencakup HP Sure Start dengan pemulihan otomatis yang memungkinkan printer untuk melindungi, mendeteksi, dan memulihkan diri dari keamanan yang rentan dengan serangan. Dan HP Trusted Platform Module atau TPM yang memberikan identitas perangkat secara aman dengan sertifikat private keys, memperkuat perlindungan terhadap informasi rahasia dan data yang dienskripsi. Kemudian new strategy HP. HP Inc. akan mempercepat pemerataan digital untuk 150 juta orang pada tahun 2030. Kita mengumumkan target-target ambisius untuk mempercepat kesetaraan digital bagi 150 juta orang pada tahun 2030 mendatang sebagai bagian dari strategi Sustainable Impact. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita mengumumkan peluncuran HP PAD atau Partnership and Technology for Humanity, sebuah program akselerator inovatif yang akan berfokus pada inisiatif dan kemitraan lokal untuk mengatasi tantangan bagi masyarakat kurang mampu di seluruh dunia, yang berfokus pada akses pendidikan, kesehatan, dan penciptaan peluang ekonomi. Kami akan memperkenalkan HP PAD atau Partnership and Technology for Humanity. Akselerator Partnership and Technology for Humanity HP akan membuka jalan bagi pemerataan digital komunitas kurang mampu di seluruh dunia melalui kemitraan, aktivasi, inovasi, kolaborasi, dan komunikasi langsung dengan para pemimpin lokal. Kemudian ada strategi Sustainable Impact Report tahun 2020 HP. Sustainable Impact merupakan sebuah laporan yang integral untuk membantu kami menjadi perusahaan teknologi yang paling berkelanjutan dan adil di dunia. Upaya ini sangat penting untuk keberlanjutan dunia dan masyarakat. HP Sustainable Impact juga merupakan pendorong penting dalam keputusan pembelian pelanggan dengan membantu menghasilkan penjualan sebesar lebih dari 1 miliar US dollar pada 2020 untuk tahun kedua secara berturut-turut. Kami akan terus berkomitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Dimasian. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Asri. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang innovation, di mana inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah adanya masukan dari pelanggan, kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada, hingga penemuan baru. Proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, memiliki peningkatan hingga mencapai kesempurnaan. Bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam merek HP ini, kita telah menentukan produk inovasi dari sebuah printer. Printer ini berasal dari kata print yang dalam bahasa Indonesia berarti mencetak. HP di Indonesia memperkenalkan perangkat-perangkat printer terbaru yang inovatif dan disesuaikan untuk kebutuhan usaha-usaha kecil menengah atau disebut UKM di Indonesia. Contohnya produk saat ini itu seperti printer HP LaserJet P1102, desain khusus untuk digunakan di rumah atau di kantor, ataupun untuk usaha kecil dan menengah. Adapun kelebihannya yaitu mudah digunakan, install printer yang cepat dan mudah tanpa menggunakan CD drive, hemat listrik hingga 50%, menggunakan teknologi instant on teknologi dan fitur auto on off. Next. Di dalam printer HP inovasi, cetak ini menawarkan lebih banyak pilihan untuk membantu pemilik bisnis di Indonesia yang membutuhkan solusi sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu berkualitas tinggi dan produktif. Yang kedua, inovasi HP menghadirkan kemampuan pencetakan readable dengan hasil cetak yang cepat dan berkualitas tinggi dengan tinta dan warna original. Printer ini didesain untuk mencetak secara lebih cepat dengan fitur-fitur keamanan yang lebih baik. Nah, di inovasi printer HP ini telah menghasilkan berbagai inovasi baru di dalamnya, seperti bentuk yang ramping akan menjadi pelengkap yang mampu mendukung estetika ruangan di dalam rumah. Printer ini mampu memberikan hasil cetakan yang baik dengan kualitas tinggi dan juga jernih. Di samping itu, printer ini tidak hanya mampu mencetak hasil cetakan yang berkualitas tinggi, namun juga efisien, memiliki kecepatan mencetak yang sangat baik.
Display 3,45 inch bersolusi tinggi akan mempermudah penggunanya ketika ingin memfotokopi, memindai, serta mencetak. Terus, ada mampu mencetak dengan FD yang lebih baik. Printer ini memiliki mesin yang sangat lembut, bahkan hampir tidak terdengar suaranya, sehingga pengguna akan tetap merasa nyaman saat mencetak tanpa harus merasa khawatir aktivitas mencetak akan mengganggu orang di sekitarnya. Di balik tampilan ramping, all-in-one, berarti kertasnya dapat terbuka tertutup secara otomatis. Printer dengan bahan dasar yang telah bebas dari kandungan PVC ini memiliki fitur cetak dua sisi otomatis serta koneksi ke internet, sehingga memudahkan cetak dari manapun untuk memaksimalkan produktivitas, serta menjalankan aplikasi melalui sentuhan jari. Contohnya itu seperti printer terbaik HP NP 100 adalah printer all-in-one berbasis web print didesain dengan layar sentuh yang menampilkan manipulasi sederhana seperti cetak foto, copy, dan scan. Printer SP ini juga telah didukung dengan teknologi terbaru, yaitu terdapat fitur iPhone Connecting yang memungkinkan pengguna mencetak secara langsung dari iPhone ataupun iPad. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Asri yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Indra. Baik, saya akan menjelaskan tentang Current and New Service Innovation. Apa sih layanan itu? Produk layanan adalah inti dari penawaran layanan baru yang terdiri dari manfaat fungsional penting yang disampaikan oleh layanan. Inovasi proses layanan di sisi lain adalah sistem penting yang disampaikan oleh layanan dan juga penyampaian layanan baru. Inovasi teknologi proses sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan efektivitas, yaitu mengurangi atau menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Inovasi dalam layanan tidak selalu memerlukan perubahan dalam karakteristik inti penawaran layanan. Inovasi Hewlett-Packard atau HP menghadirkan kemampuan pencetakan nirkabel, yaitu tanpa kabel penghubung ke komputer. Layanan ini didesain berdasarkan masukan dari pelanggan untuk mendukung segala jenis usaha, mulai dari usaha kuliner rumahan hingga toko retail busana. Saat ini, banyak sektor usaha dalam kehidupan bisnis yang telah menggunakan aplikasi dan layanan berbasis digital, termasuk dalam ruang lingkup UMKM dan startup. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk mencetak berbagai dokumen saat ini sangat penting karena sudah maraknya penjualan online yang mana para penjual memerlukan printer untuk kemajuan usahanya. Oleh karena itulah dibutuhkan inovasi teknologi dari produk printer yang mengikuti perkembangan zaman. Para pelaku UMKM dan startup saat ini cenderung membutuhkan printer yang tidak hanya mampu mencetak dengan kualitas yang tinggi, tapi juga dibekali dengan teknologi terbaru yang semakin mendukung produktivitas. Salah satunya adalah dengan adanya dukungan yang memungkinkan penggunaan pencetak dokumen dari komputer dengan cara yang lebih mudah. Contohnya itu yang sekarang, yaitu HP Wireless 415. Printer seri terbaru ini memiliki berbagai fungsi mencetak dan fotokopi. Produk ini juga menjadi wujud inovasi Hewlett-Packard yang sejak lama menjadi salah satu perusahaan terdepan dan inovatif dalam menciptakan berbagai perangkat teknologi, termasuk diantaranya printer yang memungkinkan pengguna mencetak tanpa menggunakan router nirkabel. Next. Perusahaan HP atau Hewlett-Packard akan terus melakukan inovasi-inovasi sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan yang lebih baik kepada para pelanggan. Peningkatan kualitas layanan yang dilakukan secara intensif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap setia menggunakan printer HP sebagai pilihan utamanya. Perubahan tidak dapat dihindari. Apabila perusahaan tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan teknologi, maka perusahaan akan kalah unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang dapat menyesuaikan teknologi secara cepat. Bisnis menjadi efektif dan efisien jika sebelumnya upaya pemasaran dilakukan secara non-digital. Sekarang, HP bisa memasarkan dan menjual produk-produknya melalui berbagai media online.
media sosial, dan website, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas serta akan lebih efisien dalam hal waktu operasional dan biaya yang dikeluarkan. Upaya ini untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Teknologi yang canggih seperti media sosial membuat konsumen membeli sesuatu menjadi lebih mudah. Upaya inovasi HP untuk bergerak menjadi perusahaan yang mempermudah pekerjaan, yaitu yang pertama, bisa mencetak dengan jarak jauh dimanapun dan kapanpun, yaitu karena dengan konektivitas wireless menggunakan internet yang bisa diakses dimanapun. Kemudian percepatan waktu dalam mencetak atau mengeprint. Yang selanjutnya, pelanggan dipermudah karena adanya indikator tinta dalam layar monitor. Monitor tersebut berukuran seperti laptop yang layar sentuh dan bisa diperluas secara 360 derajat. Bisa mencetak 3-in-1, yaitu fotokopi, print, dan scan secara bersamaan. Kemudian memudahkan dalam membuat dan mengedit dokumen karena bisa langsung di layar monitor printer yang touchscreen. Kemudian memudahkan anak-anak dan para pendidik yang dapat mencoba keseruan mengerjakan aktivitas seperti menggambar, bermain teka-teki, dan sebagainya. Kemudian tidak mengganggu pelanggan karena kebisingan saat mencetak dokumen. Kemudian yang terakhir, pelanggan tidak perlu khawatir jika mati listrik karena menggunakan sistem baterai. Dengan perbaikan yang dilakukan secara intensif ini, perusahaan HP berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap setia menggunakan produk kami sebagai pilihan utamanya. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Hilda atas penyampaian materinya. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Sisi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang New Operation and Process Innovation. Dengan beralihnya industri cetak ke era baru, HP memperkenalkan proses inovasi baru bagi kesuksesan konsumen maupun bisnis, di antaranya yaitu inovasi cetak berbasis internet bagi konsumen maupun bisnis. Rangkaian aplikasi pengelolaan konten yang efisien bagi UKM, dan juga inovasi penting di sektor pendidikan. Para pelajar di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam belajar dari rumah. Beberapa di antaranya adalah kurangnya bimbingan dari guru, internet yang tidak stabil, dan tidak memiliki perangkat memadai untuk membantu mereka belajar. Nah, di saat bersamaan, tercatat 1 juta orang Indonesia bekerja dari rumah di Jakarta, dan semakin banyak menghabiskan waktunya untuk konferensi video. Berdasarkan tren pembelajaran dan bekerja dari rumah saat ini, HP memahami kian meningkatnya kebutuhan akan perangkat inovatif guna membantu konsumen tetap produktif di rumah. Oleh karena itu, HP mengeluarkan sebuah inovasi, yaitu HP LaserJet 107A dengan kecepatan cetaknya 21 ppm yang memiliki resolusi 1200 x 1200 dpl dengan menggunakan konektivitas port USB 2.0 dengan sistem operasi Windows 7 dan tingkatan yang lebih tinggi dengan penanganan kertas menggunakan input 150 lembar dan outputnya hanya 100 lembar dengan tipe toner HP 107A series LaserJet toner cartridge. Nah, oleh karena permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan pada lingkup pendidikan bahwa pelajar sekarang ini susah untuk memaksimalkan produktivitasnya. Oleh karena itu, kelompok kami akan menghadirkan berbagai printer yang dapat membantu permasalahan para pelajar tersebut dengan dikeluarkannya HP ROG 505X yang mempunyai kecepatan cetak 25 ppm, di mana kecepatan cetak ini 4 lebih cepat daripada kecepatan cetak HP LaserJet 107A dengan memiliki resolusi cetak 1200 x 1200 dpl dengan konektivitas port USB 2.0, Ethernet, dan Wi-Fi sehingga para pelajar dan masyarakat umum dapat menggunakannya untuk memaksimalkan produktivitas mereka dimanapun dan kapanpun.
Sistem operasinya juga menggunakan Windows 7 sampai dengan tingkatannya yang lebih tinggi sampai dengan Windows 11. Penanganan kertasnya menggunakan input 200 lembar dan menambahkan outputnya 100 lembar menjadi 200 lembar dengan menggunakan tipe toner HP Rock Toner Cartridge. Next slide. Di sini saya juga akan membahas current and new business model. Model bisnis HP mencakup perencanaan dan pengembangan produk dan layanannya. Ini menggunakan manufacturer outsourcing atau OMS untuk produksi penawarannya dalam upaya untuk mengurangi biaya dan time to market di mana mereka, terutama yang berlokasi di Asia. HP memiliki model bisnis pasar massal tanpa diferensiasi yang signifikan antar pelanggan. Segmen pelanggannya adalah konsumen, usaha kecil dan menengah atau UKM, dan perusahaan besar. Saluran utama HP untuk konsumen individu dan UKM adalah berbasis situs web dan pengecer besar, misalnya Best Buy, atau tempat HP menjual produknya. Untuk perusahaan besar, ini menetapkan manajer akun khusus untuk pembelian. Saluran lain yang digunakannya termasuk pengecer dan vendor perangkat lunak independen atau ISV. Sedangkan kami merencanakan untuk menetapkan bisnis model sama seperti produk-produk yang sekarang atau current. HP memiliki model bisnis pasar massal tanpa diferensiasi yang signifikan antar pelanggan, sehingga HP dapat mengelola seluruh inovasinya melalui pendekatan pelanggan untuk mengetahui permasalahan dan peluang inovasi. Model bisnis HP pada inovasi baru yang telah kami diskusikan adalah mencakup perancangan dan pengembangan produk dan layanannya. Model bisnis ini menggunakan manufacturer outsourcing OMS untuk produksi penawarannya dalam upaya untuk mengurangi biaya, di mana kami memperluas jaringan bisnis model HP agar dapat menjangkau seluruh benua di dunia. Kami ingin seluruh pelanggan HP dapat terjangkau dengan sempurna, sehingga kami menentukan segmen pelanggan pada bisnis model HP yang baru ini meliputi konsumen, usaha kecil dan menengah atau UKM, dan perusahaan besar yang termasuk organisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Mengapa pada aspek organisasi, HP menjangkau seluruh aspek yakni pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan? Karena kami percaya, melalui aspek-aspek tersebut, inovasi HP dilahirkan untuk terus berkembang dengan cara memanfaatkan peluang atas setiap permasalahan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sisi. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Abdul. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan materi Current and New Product and Brand Strategy. Slide sebelumnya. Produk HP sudah banyak mewarnai pasaran nasional dan internasional. Dari generasi ke generasi, Indonesia Business Personal System kategori HP Indonesia menyebut untuk meningkatkan dan mempertahankan produk dengan seri yang sama. Pasalnya, kebutuhan pelanggan terhadap produk baru terus muncul dan perlu direspon perusahaan. Saat ini, periodikal untuk merilis produk baru sudah ditentukan paling tidak setahun sekali. Saat ini, hal ini masih bergantung dengan permintaan dan keminatan masyarakat. Produk yang dijual di Indonesia sudah cukup banyak mulai dari kelas bawah hingga high-end, termasuk juga memperkuat segmentasi pasar termasuk PC dan laptop gaming, dan serta kebutuhan lainnya. Printer HP memiliki fitur dan teknologi yang masih relevan hingga tahun ini. Banyak seri printer yang mampu menghasilkan cetakan dengan kualitas tinggi. Itu, printer HP tidak hanya mampu mencetak hasil cetakan berkualitas tinggi namun juga efisien. Kecepatannya pun dapat diandalkan. Produk printer HP dapat mencetak 7 lembar per menit dan juga mencetak dokumen berwarna 5 lembar per menit. Kelebihan produk printer HP. Yang pertama, kecepatan mencetak yang lebih cepat. Kedua, bobotnya ringan. Kelebihannya lain yang menarik dari printer HP adalah bobotnya ringan. Anda tidak akan kesulitan
ketika memindahkan printer. Yang ketiga, fitur otomatis setting baris. Printer HP memiliki fitur yang menarik, yakni melakukan setting baris secara otomatis. Seperti yang kita tahu bahwa ketika melakukan setting baris, kita harus melakukan secara manual dengan cara meletakkan hasil cetakan di bagian scanner, kemudian akan melakukan scanning, membaca, dan melakukan setting sendiri. Yang keempat, multifungsi. Kelebihan terakhir dari printer HP adalah fasilitas multifungsi yang mana mampu melakukan scan, mencetak, dan juga melakukan fotokopi kertas dengan ukuran paling besar A4. Kita juga dapat memfotokopi dengan hasil hitam putih dan juga dapat memfotokopi dengan hasil berwarna. Next. Konsepan produk. Bentuk produk yang terdiri dari dua lapisan pertama. Lapisan pertama yang terdiri dari dua lapisan ke lapisan. Lapisan pertama terdapat touchscreen dengan berbagai fitur tambahan. Lapisan keduanya untuk screen dan fotokopi serta nge-scan dengan varian warna hitam, putih, silver, dan rose gold. Di sisi kanannya terdapat tempat untuk memasukkan kertas dan di sisi kirinya terdapat tempat keluarnya. Fungsi printer ini terdiri dari print, copy, dan scan. Sudah mendukung OS Windows 7 sampai Windows 10 dan OS X dengan format scan JPG, TIFF, PDF, BMP, PNG. Format ukuran kertas untuk printer ini A6, A4, B5, dan banyak ukuran lainnya juga yang didukung. Ukuran apapun antara 3x5 dan 8,5x14. Printer ini dirancang dengan model yang minimalis sehingga cocok untuk di rumah dan di kantor. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang Current and New Organizational Research dan Infrastruktur. Sumber daya organisasi adalah semua aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Ada 4 jenis sumber daya organisasi yang digunakan pada organizational research dan infrastruktur hari ini. Materi ini yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya moneter, dan bahan baku. Sumber daya organisasi digabungkan dan digunakan untuk membuat produk jadi. Sumber daya manusia adalah karyawan yang bekerja untuk perusahaan. Sumber daya moneter mengacu pada uang yang digunakan manajemen atas untuk membeli barang dan jasa untuk korporasi. Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk. Misalnya plastik, logam, filamen kayu yang digunakan untuk membuat printer, dan yang terakhir sumber daya modal mengacu pada mesin yang digunakan dalam proses manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur Departemen Sumber Daya Manusia. Pertama ada Chief Human Resource Officer yang bertanggung jawab untuk mengembangkan visi dan strategi di perusahaan. Yang kedua, Direktur Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas implementasi visi dan strategi perusahaan. Yang ketiga, manajer sumber daya manusia memantau dan membantu pekerjaan sehari-hari para profesional sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu ada People Data Analyst atau membangun database dan alat untuk mengakses dan memodifikasi data ini. Kemudian ada new, yaitu mempekerjakan karyawan baru. Rencana strategis memprediksi bahwa setiap 6 bulan sekali perusahaan akan tumbuh. Oleh sebab itu, pemilihan staf baru perusahaan dibutuhkan dalam periode seperti itu. Menurut rencana strategis, setiap 6 bulan perusahaan tumbuh dan merekrut staf baru. Kemudian rencana mempekerjakan karyawan baru, yaitu mempekerjakan karyawan baru adalah proses kompleks yang melalui seleksi kandidat untuk posisi tertentu. Setelah resume semua kandidat, manajer sumber daya manusia tinjau, hanya yang ia setujui akan melanjutkan ke tahap wawancara. Kemudian ada peran Departemen Sumber Daya Manusia dalam merekrut karyawan baru. Direktur SDM bertanggung jawab atas persiapan materi iklan yang menarik perhatian orang-orang yang memiliki kualitas yang perusahaan perlukan. Kualitas ini sebagian besar adalah pengetahuan teknis, pengetahuan tentang bahasa asing, pengalaman di lapangan, keterampilan organisasi. Manajer SDM meninjau resume yang ia terima dan mengevaluasi kandidat berdasarkan informasi dalam resume mereka. Setelah proses ini, manajer memberikan daftar kandidat yang ia setujui kepada spesialis SDM yang perlu menjalin kontak dengan kandidat pekerjaan. Spesialis SDM melakukan wawancara dengan kandidat yang manajer SDM pilih.
Sebuah rencana rinci telah mereka susun untuk wawancara pekerja baru. Setelah melakukan wawancara kerja, manajer SDM membuat keputusan akhir kandidat mana yang ia akan kerjakan. Ia bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang karyawan butuhkan ketika mereka mulai bekerja, serta untuk kompensasi, pensiun, dan asuransi kesehatan ketika pelamar sudah perusahaan pilih. Tim HRD memiliki tanggung jawab untuk menghubungi semua pelamar untuk mendapatkan umpan balik. Pelamar yang perusahaan pilih akan mendapatkan informasi mengenai pilihan. Pelatihan karyawan baru, pelatihan harus dilakukan dalam waktu 1 bulan. Staf yang baru dilatih akan terdiri dari 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok memiliki mentor dengan pengetahuan teknis dan keterampilan kepemimpinan. Pelatihan ini dilakukan oleh seorang ahli teknis yang telah lulus kursus pelatihan manajemen. Kemudian ada yang kelima, program sertifikasi untuk manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia harus lulus program sertifikasi pelatihan SDM, yang mana program pelatihan juga mencakup banyak topik bisnis yang merupakan kualifikasi tambahan yang bagus untuk manajer SDM organisasi. Kemudian yang keenam, kualifikasi tambahan dari staf saat ini. Yang ketujuh, memindahkannya karyawan dari satu posisi ke posisi yang lain. Pemindahan ini bermaksud yaitu untuk karyawan dari satu posisi ke posisi lain, perekrutan internal terjadi dengan persetujuan karyawan dan rekomendasi dari pemimpin timnya. Jika pemimpin tim berpikir bahwa seorang karyawan cocok untuk posisi yang lebih tinggi dan memiliki karyawan lain dari perusahaan untuk mengisi posisinya saat ini, maka dia menjalin wawancara singkat dan tugas untuk menentukan tingkat pengetahuannya untuk posisi baru. Dalam kasus seperti itu, karyawan baru dipekerjakan di posisi yang lebih rendah untuk diperkenalkan dengan cara kerja, dan ketika mereka menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja mereka dapat pindah ke posisi baru atau bahkan di departemen lain perusahaan. Adapun alat sumber daya, lingkungan, anggaran, dan deadline dalam New Organizational Course, yang pertama yaitu peralatan, ada software pengujian dan evaluasi online, perangkat lunak penyimpanan dokumen online, perangkat lunak obrolan online, infrastruktur untuk sistem penggunaan internal, sistem VPN. Kedua yaitu sumber daya, setiap karyawan harus memiliki printer kerja, lisensi perangkat lunak diperlukan, misalnya internet, wifi yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga lingkungan, melalui sistem VPN, karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah, dengan demikian karyawan perusahaan tetap aman dan saat ini tidak perlu kantor baru. Yang keempat anggaran, yaitu untuk pembuatan printer tersebut. Yang kelima deadline, kapan peluncuran perdana printer ke publik atau launching produk terbaru dari HP. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang Innovation Schedule of Activities. Ini aku ya. Proses inovasi berbasis kebutuhan telah muncul selama beberapa dekade terakhir dan dikenal dalam banyak istilah, salah satunya discovery strategy. Discovery strategy dilakukan sebelum proses pengembangan produk dijalankan. Ini merupakan langkah awal untuk mendefinisikan dan mengkarakterisasi kebutuhan dan pasar sebelum membangun solusi. Proses inovasi berbasis kebutuhan telah muncul selama beberapa dekade terakhir dan dikenal dalam banyak istilah, salah satunya discovery strategy. Todd Murphy, seorang innovation strategist di Roots 3 Labs, dalam artikelnya Industry Week, mengatakan terlepas dari istilah dan definisi yang digunakan, yang pasti ada 3 hal utama yang dibutuhkan untuk mengevaluasi peluang bisnis atau produk baru. Pertama, menciptakan framework atau kerangka kerja untuk para kolaborator berdiskusi tentang nilai dan strategi ke depan. Kedua, membawa objektivitas yang bisa menyeimbangkan semangat entrepreneur dan inovator dan memberikan tools kepada tim sehingga bisa memutuskan keputusan terbaik tanpa adanya bias atau kontroversi. Yang ketiga, memungkinkan tim untuk melacak dan mengelola progres dalam mengevaluasi peluang baru. Discovery strategi dilakukan sebelum proses pengembangan produk dijalankan. Ini merupakan langkah awal untuk mendefinisikan dan mengkarakterisasi kebutuhan dan pasar sebelum membangun solusi. Tidak ada orang atau organisasi yang ingin menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan produk atau layanan dengan pasar terbatas atau ada defect. Kebutuhan yang baik adalah kebutuhan yang membuat pelanggan siap untuk mendapatkan solusi sesuai dengan fokus dan kapabilitas para inovator dan dapat ditangani dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada 5 langkah penting dalam proses discovery strategi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Baik, ada 5 langkah penting dalam proses discovery strategi, yaitu yang pertama,
Mengembangkan daftar pemahaman kebutuhan potensial. Kebutuhan dapat datang dari berbagai tempat, tetapi penting untuk memanfaatkan tools desain yang human reconstruct untuk terlibat dengan pemangku kepentingan, baik itu untuk mengidentifikasi kebutuhan atau memvalidasinya. Yang kedua yaitu tentukan kebutuhan. Ini melibatkan pengembangan problem statement yang dibuat dengan hati-hati, yang merangkum pemahaman masalah saat ini, dan membentuk tim yang akan menjalankannya. Kemudian yang ketiga yaitu buat rincian peluang di setiap kebutuhan. Karena bekerja dalam tim, sepakati lebih dulu metrik utama dan tentukan sistem untuk menilai peluang berdasarkan metrik tersebut. Metrik ini diantaranya meliputi perkiraan market size, respons stakeholders, hambatan yang mengancam, dan pesaing yang ada. Kita bisa mulai dengan sedikit data yang dikumpulkan secepat mungkin dan menilai peluang berdasarkan metrik. Gunakan sistem scoring untuk berfokus pada peluang utama dan lakukan langkah ini secara berulang untuk semakin dekat pada target paling potensial. Selanjutnya, mengembangkan solusi setelah mencapai pemahaman yang cukup mendalam dan memiliki daftar singkat apa saja yang dapat dikelola, mulai mengembangkan solusi yang spesifik. Selanjutnya, ideasi. Gunakan best practice untuk brainstorming dan pembuatan konsep untuk mengembangkan daftar solusi alternatif. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada hari ini. Conclusion and recommendation. Conclusion and recommendation. HP ingin menciptakan teknologi yang membuat hidup lebih baik bagi semua orang dimanapun mereka berada melalui portofolio produk dan layanan PC, printer, dan solusi percetakan 3D. HP menghadirkan solusi baru yang memberikan keluasan bagi penggunanya untuk tetap fokus pada aktivitas rumah maupun kantor melalui kemudahan mencetak dari manapun. Untuk UKM, HP menghadirkan Print Wireless Direct berupa kemampuan untuk mengakses printer tanpa melalui jaringan atau internet. Cukup dengan sambungan peer-to-peer sederhana ke Wi-Fi. HP Print Home and Biz menggabungkan pengalaman print dengan aplikasi gratis untuk Apple iOS, Android, dan Symbian, menjadikan cetak dokumen dan foto begitu mudah. HP Printer Control untuk Apple iOS memberikan akses ke printer secara nirkabel. Selain itu, layanan scan dan social sharing memudahkan hasil scan untuk diunggah ke Facebook, Google Docs, atau email. Status penggunaan tinta juga dapat dipantau secara langsung. Produk baru HP juga memiliki UKM seperti dijelaskan HP MDM Home Printing Solution. UKM usaha rintisan ini mencari cara kreatif untuk memaksimalkan penggunaan biaya pemasaran, sehingga HP kemudian menemukan perangkat printer yang dapat mengatasi tantangan-tantangan spesifik seperti pencetakan mobile dengan hasil cetak dalam jumlah besar dan dengan biaya yang rendah. Sebagai rekomendasi, menurut kami, HP dapat meningkatkan penjualan atau keuntungan mereka dengan mengurangi investasi iklan mereka, dengan menciptakan target serta strategi marketing yang baru yang dapat berinovasi sesuai dengan produknya. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu kawan-kawan semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.